Halo guys, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya kembali lagi membuat video tutorial mengenai lingkungan kerja yang ada pada Microsoft Word. Nah, topik kita dalam video tutorial kali ini yaitu memformat konten. Dalam topik kita kali ini saya akan membahas 7 subtopik. Subtopik yang pertama yaitu menerapkan atribut huruf dan paragraf. Yang kedua, menavigasi dan mencari melalui dokumen. Yang ketiga, menerapkan pengaturan lekukan dan tab ke paragraf. Yang keempat, menerapkan pengaturan spasi pada teks dan paragraf. Dan yang kelima, membuat tabel. Yang keenam, memanipulasi tabel dalam dokumen. Dan yang terakhir, menerapkan peluru ke dokumen. Langsung saja. Ya, seperti biasa di sini saya telah membuat data atau file yang dimana data ini akan menjadi bahan percobaan kita dalam video tutorial kali ini. Kita masuk pada subtopik yang pertama yaitu menerapkan atribut huruf dan paragraf. Bagaimana cara mendapatkan pemformatan karakter ke teks yang dipilih? Caranya, dalam grup font, pada tab home, klik atribut yang ingin Anda ubah. Misalnya ini. Teman-teman bisa mengganti. Kemudian, bagaimana cara mengubah ukuran font teks yang dipilih? Dalam grup font pada tab home, klik increase font size untuk menambah ukuran font atau klik decrease font size untuk memperkecil font yang ini. Ini untuk decrease font size, ini yang increase font size. Kemudian, bagaimana cara mengubah huruf teks yang dipilih? Caranya, pada tab home, di grup font, klik tombol change case. Klik tombol change case. Lalu klik sentence case, lowercase, uppercase, capitalize H, word, atau toggle case. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya saya memilih uppercase. Selanjutnya, cara menerapkan efek khusus pada teks yang dipilih. Di grup font, klik tombol strike stroke, subscript, atau superscript. Misalnya yang ini, teman-teman bisa memilih subscript atau superscript. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, cara menyorot teks yang dipilih. Caranya pada tab home di grup font, di daftar teks highlight color, klik warna yang kita inginkan. Ini. Misalnya saya memilih kuning. Nah, di sini telah berubah. Kemudian, cara menampilkan panel style di jendela program. Caranya, pada tab home, klik peluncur style box launcher. Kemudian, cara menerapkan gaya karakter. Caranya, pilih teks yang ingin Anda format. Di panel style, klik gaya karakter yang kita inginkan atau terapkan. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik. Kemudian, kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu menavigasi dan mencari melalui dokumen. Yang pertama, cara menampilkan dan pindah ke halaman. Di panel navigation pane yang ada di view, klik tombol page. Untuk pindah ke halaman dokumen tertentu, klik thumbnailnya di navigation pane. Kemudian, bagaimana cara menemukan teks? Caranya,
Di kotak search dokumen yang ada di navigation pane, masukkan teks yang ingin kita cari. Contohnya di sini saya akan mencari teknologi. Nah, di sini di file saya ini ada 14 kata teknologi. Kemudian, cara menemukan gaya dan format. Caranya, pada tab Home, di grup Editing, klik panah Find, lalu klik Advanced Find. Teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, cara mengganti teks atau format. Caranya, pada tab Home, di grup Editing, klik tombol Replace. Pada halaman Replace dari kotak dialog Find and Replace, lakukan hal berikut. Pertama, klik kotak Find Word, lalu tentukan teks dan atau format yang ingin kita ganti. Kemudian di area Search Option, saring spesifikasi pencarian seperlunya. Klik kotak Replace With, lalu tentukan teks pengganti atau pemformatan. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan elemen dokumen? Caranya, pada tab Home, di grup Editing, klik panah Find, lalu klik Go To. Pada halaman Go To, pada kotak dialog Find and Replace, di daftar Go To Word, klik elemen yang kita ingin temukan. Jika sudah, teman-teman bisa klik Find. Kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu menerapkan pengaturan lekukan dan tab ke paragraf. Bagaimana cara mengubah indentasi paragraf yang dipilih? Caranya, pada tab Home, di grup paragraf, klik Increase Indent atau Decrease Indent. Ini. Kemudian, bagaimana cara memasukkan jeda baris? Caranya, posisikan kursor di tempat yang kita inginkan. Kemudian, pada tab Page Layout, di grup Page Setup, klik tombol Bricks, lalu klik Text Wrapping. Kemudian, cara mengubah posisi perhentian tab khusus yang ada. Caranya, di penggaris atau di mistar, seret penghenti ke tab kiri atau kanan. Teman-teman bisa menggeser sesuai dengan keperluan atau keinginan teman-teman. Kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu menerapkan pengaturan spasi pada teks dan paragraf. Bagaimana cara mengubah spasi baris paragraf yang dipilih? Caranya, pada tab Home, di grup paragraf, klik Line and Paragraph Spacing. Dalam daftar, pilih opsi jarak standar yang kita inginkan. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mengklik. Kemudian, cara mengubah jarak paragraf dari paragraf yang dipilih. Caranya, pada tab Home, klik peluncur kotak dialog paragraf yang ada di Line and Paragraph Spacing. Kemudian klik Line Spacing Option. Pada halaman Indent in Spacing, pada kotak dialog paragraf, di spacing area, ubah pengaturan sebelum atau setelah, dan kemudian klik OK. Teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah, klik OK. Kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu membuat tabel. Bagaimana cara menyisipkan tabel? Caranya, pada tab Insert,
di group table atau di group tables, klik tombol table. Teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa mengarahkan kursor untuk mengatur table yang ada. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik. Kemudian bagaimana cara menggambar meja atau table? Caranya pada tab Insert, di Group Tables, klik tombol Table. Lalu klik Draw Table. Saya memilih ini. Klik Draw Table. Seret penunjuk yang telah menjadi pensil melintasi dan ke bawah untuk membuat sel. Jika sudah, teman-teman bisa menekan Escape untuk mematikan penunjuk gambar tabel yang ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mengklik Escape. Nah, sini kursor telah menjadi seperti semula. Kemudian, bagaimana cara menyisipkan tabel cepat? Caranya, pada tab Insert, di Group Tables, klik tombol Table. Lalu arahkan ke Quick Tables. Di galeri Quick Tables, klik Table Preformatted yang kita inginkan. Misalnya di sini saya memilih yang ini. Kita masuk pada subtopik yang ke-6, yaitu memanipulasi tabel dalam dokumen. Bagaimana cara mengatur style yang ada pada tabel? Caranya, pada grup table style, pilih gaya yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian, bagaimana cara mengganti warna kolom pada table? Caranya, klik tombol shading, kemudian pilih warna sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mengklik. Kita masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu menerapkan peluru ke dokumen. Bagaimana cara mengubah level daftar berpoin terpilih? Caranya, pada tab Home, di grup paragraf, klik Bullet Arrow, lalu klik Change List Level. Ini. Di galeri Change List Level, klik level yang kita inginkan. Kemudian, bagaimana cara mengubah level item daftar? Caranya, pada tab Home di grup paragraf, klik tombol indent untuk menurunkan item atau tombol decrease indent untuk mempromosikan item. Ini. Kemudian, bagaimana cara mengurutkan item daftar berpoin? Caranya, pilih item daftar yang ingin kita urutkan. Kemudian, pada tab Home di grup paragraf, klik tombol Sort. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik OK. Kemudian, bagaimana cara mengubah simbol peluru? Caranya, klik di mana saja dalam daftar yang ingin kita format. Pada tab Home di grup paragraf, klik panah bullets. Klik simbol yang kita ingin gunakan. Misalnya saya memilih di sini yang ini. Demikian video tutorial dari saya. Jika video kali ini tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dari teman-teman, saya mohon maaf.
Dan jika ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih.